Puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang akan bergabung. Sebelum kita mulai pembelajaran kita malam ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik, atas hari yang kau berikan buat kami, atas waktu yang kau terus Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu engkau nyatakan buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami selalu Tuhan, ampuni salah dosa kami, biar hidup kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semangat yang kau berikan buat kami Tuhan, untuk waktu yang kau berikan buat kami, untuk kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua, teman-teman kami yang akan bergabung baik saat online, baik nanti offline. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati kami semua, biar kami mempunyai kerinduan yang sama untuk terus Tuhan Yesus, oh Tuhan, penasaran dengan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami boleh menghidupi setiap firman yang kami baca dan kami dengar saat malam hari ini. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Kami mulai pembelajaran kami malam ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Malam ini kita akan membahas 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar dari pendahuluan 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 2 Korintus 2 pasal 7 ayat 4. Itu merupakan satu bagian besar menjadi satu. Mulai malam hari ini, kita akan melihat detail dari gambaran besar tersebut. Kita akan melihat seksi per seksi, bagian per bagian. Malam hari ini, kita mau belajar dari ayat 14 sampai ayat 17. Puji Tuhan. Kita lihat dulu bagian ini. Bagian besar tersebut adalah the big picture is about defense of the ministry of the New Testament. Pembelaan terhadap pelayanan perjanjian baru. Kita malam hari ini melihat seksi
H1, pawai atau arak-arakan kemenangan Kristus, ayat 14 sampai 17. Itu akan kita berlanjut di minggu-minggu yang akan datang. Detail dari the big picture, pembelaan terhadap pelayanan perjanjian baru. Puji Tuhan. Ayat 14 sampai 17 merupakan bagian penting dari keseluruhan surat, bagian yang memperkenalkan kepada kita tema utama dari surat 2 Korintus, yaitu kemenangan dalam kelemahan, kekuatan di dalam ketidakberdayaan. Puji Tuhan. Untuk memulai tema ini, saya mau sama-sama mengajak kita lihat dahulu ayat paling tenar dari tema atau konsep ini. Inilah ayat paling tenar dari konsep kemenangan dalam kelemahan. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekali lagi, konsep ini, kemenangan, kekuatan dalam kelemahan, ketidakberdayaan, merupakan konsep utama, tema utama dari surat 2 Korintus. Tema yang sebenarnya sudah Paulus angkat di bagian awal surat ini, yaitu saat Paulus bilang, aku dapat penghiburan sejati di dalam aniaya, di dalam penderitaan. Kita kan sudah lihat itu saat kita bahas benediksi di pasal 1 ayat 3-11, khususnya di ayat ke-8, Paulus ungkapkan di situ tentang penghiburan ilahi yang ia peroleh di dalam penderitaan. Penghiburan, comfort, disandingkan dengan penderitaan, suatu yang sebenarnya kontras, tetapi di dalam Kristus menjadi paradoks, sesuatu yang berkaitan, menyatu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di mana saat ia berhenti berharap, mengandalkan kekuatannya sendiri, disitulah ia menerima penghiburan yang melampaui segala akal. Penghiburan yang manusia mampu manufacture, ada-adain. Penghiburan yang Paulus terima, penghiburan ilahi yang melampaui segala akal. Di dalam penderitaannya, puji Tuhan, join to the suffering motive, dikaitkan dengan penderitaan yang Paulus sudah nyatakan, ungkapkan mulai dari awal-awal 2 Korintus. Paulus menyajikan di ayat-ayat yang baru saja kita baca sebuah metafora, gambaran pawai kemenangan Kristus. Di dalam berbagai bentuk gejolak pelayanannya, gejolak jiwa Paulus dengan tegas mengatakan, tetapi syukur pada Allah, aku Paulus, selalu dibawa oleh Allah di jalan kemenangan Kristus. Ini yang ingin Paulus tegaskan. Meski bagi banyak orang, di penilaian banyak orang, pelayanan Paulus penuh dengan
kelemahan, bahkan mungkin dianggap kegagalan karena begitu banyaknya penderitaan, namun Paulus tegaskan, kami selalu dibawa oleh Allah di jalan kemenangannya. Jadi kita dapat katakan bahwa di bagian ini Paulus menyatakan konsep di dalam kemenangan dalam penderitaan ini dengan lebih gamblang, lebih jelas. Yang ia awali dengan memperkenalkan kombinasi, complex combination, antara pawai kemenangan Kristus dengan metafora atau gambaran tersebarnya keharuman. Kita lihat kan di ayat 14, jalan kemenangan, kemudian tersebarnya keharuman. Itu kan dua metafora yang Paulus combine, Paulus gabungkan. Kita lihat ayatnya dari versi yang lain, bahasa Indonesia masa kini. Tetapi syukur kepada Allah, ia selalu memimpin kami untuk ikut dalam pawai kemenangan Kristus, karena kami hidup bersatu dengan Dia. Allah memakai kami supaya berita mengenai Kristus tersebar seperti bau harum yang semerbak kemana-mana. Jadi sekali lagi ada dua penggambaran atau metafora. Yang satu arak-arakan pawai kemenangan, di mana seorang raja setelah mengalahkan musuh, dia pulang ke negaranya dengan membawa pasukan tentaranya dan para tawanan perang. Suatu barisan yang panjang, penuh dengan sorak-sorai, kebanggaan, sekaligus sambil mempermalukan para tawanan perang ini. Itu pertama, pawai kemenangan Kristus. Kedua adalah penggambaran atau metafora harum yang tersebar. Kita bisa masuk ke poin apa yang ingin Paulus gambarkan di sini. Paulus melihat bahwa Kristus sebagai raja yang memimpin arak-arakan ini, Kristus sebagai raja mengikut sertakan Paulus dalam pawainya, dalam arak-arakan kemenangannya. Kristus memanggil Paulus menjadi rasul. Itulah Kristus mengikut sertakan Paulus dalam pawainya. Kristus menangkap Paulus dan menjadikannya rasul dan mempercayakan kepada Paulus Injilnya. Nah, kemudian pemberitaan Injil inilah yang merupakan aroma harum yang tersebar ke setiap tempat Paulus melayani. Itu yang kita dapati kita belum masuk ke ayat per ayatnya, masih di pendahuluan dari 14 sampai 17. Kemudian di sisi lain, kita lihat bahwa Paulus pun menyatakan bahwa ia bau harum kepada Allah. Nah, ini diyakini oleh penafsir, Paulus menggunakan metafora lain. Metafora itu asap kurban bakaran di PL, di Perjanjian Lama. Itu kan di PL kan itu menjadi harum yang sampai kepada Allah, menjadi bau yang menyukakan hati Allah. Itu di ayat
15. Gambarannya, nanti kita akan lihat lebih detail saat bahas ayat per ayat. Gambarannya adalah kurban bakaran, kurban binatang yang dibakar, yang baunya harum, itu terus-menerus dilakukan tiap-tiap hari. Nggak pernah berhenti, asap itu naik ke langit. Terus naik dan naik. Itu yang ada di PL. Nah, di perjanjian baru tentu praktek atau ritual. Tiap-tiap hari sembelih dan bakar kurban itu sudah berhenti. Nah, itu digantikan oleh kurban Kristus sebagai pionir, sebagai yang pertama, kemudian diikuti oleh kurban-kurban para rasul dan setiap orang percaya sampai detik ini. Tentu korban Kristus di Kalvari merupakan kurban yang pertama. Kemudian diikuti oleh kurban-kurban para rasul dan kurban-kurban dari hidup setiap orang percaya yang memberitakan Injil dalam ketulusan dan kesetiaan. Setiap orang percaya yang mengikuti keteladanan para rasul. Itu di ayat 15. Kemudian nanti kita lihat di ayat 17, Paulus masuk kepada kondisi kekinian dari jemaat Korintus yang membuat ia mengajarkan tema kemenangan dalam kelemahan. Pertanyaannya tentu, kenapa Paulus sampai kepada tema ini? Tema ini nggak bisa dipisahkan dari konteks jemaat Korintus saat itu. Mereka sedang berada dalam pengaruh para pendeta palsu yang memperjualkan Injil. Mereka ini, para pendeta palsu, memiliki konsep pelayanan yang bertolak belakang dengan Paulus. Konsep mereka, kemenangan bukan dalam kelemahan, kemenangan dalam kekuatan, kelebihan, keunggulan. Yang mereka megahkan, kalau Paulus kan kelemahan. Tadi kita sudah lihat ayatnya. Kalau para pendeta palsu, yang mereka megahkan adalah kekuatan mereka, kelebihan mereka, keunggulan mereka. Itu yang mereka megahkan. Dan akan Paulus kontraskan dengan pelayanannya. Puji Tuhan. Para pendeta palsu ini bukan hanya menonjolkan diri, mempromosikan pelayanannya, tetapi juga menjelek-jelekan Paulus dan pelayanannya. Mereka menggunakan penderitaan Paulus sebagai bukti bahwa pelayanan Paulus itu nggak diperkenan oleh Tuhan. Para pendeta palsu menggunakan penderitaan Paulus sebagai alat untuk mendiskreditkan pelayanan Paulus. Itulah mengapa jemaat Korintus yang berada di bawah pengaruh pendeta palsu kemudian melihat kelemahan Paulus dengan cara yang salah. Tetapi Paulus nggak kemudian terus merubah konsep pelayanannya.
Enggak. Menanggapi serangan para pendeta palsu, Paulus tetap di dalam konsep pelayanan kemenangan dalam kelemahan. Kuasa Allah menjadi sempurna di dalam kelemahan. Paulus nggak mau ikuti pola para pendeta palsu. Karena ia paham banget konsep pelayanan kuasa Allah menjadi sempurna di dalam kelemahan. Itulah yang membuat pelayanan Paulus menjadi efektif. Di mana sedini mungkin Paulus bisa memisahkan, tentu dalam kemampuan ilahi, pesan Paulus sedini mungkin bisa memisahkan mana para penolak Injil dan mana orang-orang yang menerima Injil. Dengan kata lain, Paulus ngerti kalau konsep ini ia sangkali, ia tolak, maka efektivitas pelayanannya menjadi berkurang. Saat Injil tidak disajikan dengan murni, maka ada kemungkinan Injil tersebut diterima oleh orang yang sebenarnya menolak Injil. Ini yang kita mau sama-sama pikirkan, renungkan, supaya kita tidak jatuh dalam jebakan memodif Injil supaya diterima oleh sebanyak mungkin orang, sehingga pelayanan kita nggak efektif. Kita sepertinya bisa menangkan banyak orang, mengajak banyak orang masuk ke dalam gereja, bergabung ke dalam persekutuan kita, tetapi ternyata orang-orang ini penolak Injil. Mereka bisa ikut ke gereja karena kita menyajikan Injil secara salah. Ini kan nggak mau kita jadikan bagian pelayanan kita. Kita sedang sesungguhnya bertolak belakang dengan konsep yang Paulus sajikan di sini. Buat apa kita belajar capek-capek, dan tanda kutip, tentu nggak secapek Paulus ya. Buat apa kita belajar sebanyak ini kalau kita ternyata nggak bisa mengcopy semangatnya Paulus. Justru kita mengcopy semangatnya para pendeta palsu, di mana Injil itu dibuat seindah mungkin supaya sebanyak mungkin orang ke gereja, bergabung ke persekutuan. Bukan itu konsep yang ingin Paulus sajikan kepada kita dan kita tiru. Tuhan Yesus tolong kita semua, puji Tuhan. Kita masuk ke ayat per ayat. Ayat 14. Puji Tuhan. Kita lihat di sini ayat 14. Paulus telah jelaskan sebelumnya bahwa ia menanggung beban yang begitu besar dan begitu berat. Kemudian ia mengalami kecemasan dan kesesakan. Kemudian di Troas, hatinya itu galau, nggak tenang, gelisah. Namun di dalam semua itu Paulus katakan, aku bersyukur. Ayat 14 kan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu. Jadi bahkan di saat Paulus sedang cemas, gelisah, sesak, Paulus katakan, aku dalam arak-arakan kemenangan Kristus. Karena Paulus bilang di sini selalu Kristus bawa kami selalu diarak-arakan pawai kemenangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dapat kita perhatikan di sini ada penekanan selalu dan
di mana-mana. Kita bisa sambil lihat ayat 14, ada kata selalu di mana-mana. Dengan kata lain, kapanpun, dimanapun, kemenangan Kristus itu menjadi bagian pelayanan Paulus. Tentu kita tahu bersama, bukan karena kekuatan, keperkasaan, kehebatan Paulus, tetapi karena Tuhan yang bekerja di hidup Paulus. Roh Kudus yang bekerja secara aktif dan dahsyat di hidup Paulus. Itu yang membuat ada kata selalu di mana-mana, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan Paulus seperti apapun. Paulus katakan, aku sedang dalam jalan kemenangan Kristus, puji Tuhan. Kemudian kita lihat, puji Tuhan, Paulus nyatakan di sini bahwa dalam metafora atau penggambaran pawai kemenangan ini, Paulus itu melihat dirinya sebagai tawanan perang. Ia melihat dirinya sebagai orang yang sebelumnya memusuhi Kristus, kemudian ditaklukkan oleh Kristus. Jadi, dia melihat saat ia diikut sertakan dalam arak-arakan kemenangan Kristus, ia lihat dirinya dalam posisi dipermalukan. Kan tawanan perang kan dalam posisi dipermalukan kan? Karena itulah ia nggak bisa seperti para pendeta palsu yang membanggakan, memegahkan kelebihan, kehebatan pelayanan mereka. Paulus nggak seperti itu. Paulus dapat kita gambarkan sebagai orang-orang yang melayani dengan kepala tertunduk, malu. Itu dalam pengertian positif dalam bagian ini. Puji Tuhan. Paulus sedang mengkopi penderitaan Kristus saat ia dipermalukan, ditelanjangi, dibuli. Ia diperlakukan bak raja saat di atas kepalanya ditaruh mahkota duri. Para tentara sedang membuli Yesus dalam tingkat yang ekstrim. Hai, Raja orang Yahudi, mana kuasamu? Itu kan yang dialami oleh Kristus. Paulus mengkopi bagaimana Yesus dipermalukan. Sekali lagi, metafora atau penggambaran ini Paulus gunakan untuk mengcounter sikap para pendeta palsu yang suka gemar banggain pelayanannya, memegahkan kelebihannya. Saat Paulus memegahkan kelemahan, itu kontras dengan para pendeta palsu yang membanggakan banyaknya karunia Roh Kudus yang mereka punya. Itu yang mereka banggakan. Kemudian terakhir di ayat 14 ini berhubungan dengan keharuman. Dari buku ini kita belajar bahwa saat itu diyakini pawai kemenangan tentara Romawi terdapat prosesi di mana tawanan perang menabur dupa
saat mereka berjalan ikuti pawai, ikuti arak-arakan. Nah, saat tabur dupa, kemenyan, keluar harum. Nah, keharuman inilah, keharuman yang tersebar, semerbak yang menyebar inilah yang Paulus tunjuk sebagai gambaran dari Injil yang ia beritakan. Kita diskusi dulu Kang Guru ini. Bu, apakah ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan sambil menunggu Bung Femi minum? Belum ada. Kita kalau trio begini memang paling keren, Bu. Jadi kita cepat. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Iya. Kita masuk ke ayat 15. Di ayat ini Paulus menyebut diri dan pelayanannya sebagai bau yang harum dari Kristus bagi Allah. Diyakini bahwa Paulus menggunakan metafora yang lain atau penggambaran yang lain, yaitu keharuman asap kurban binatang yang dibakar di perjanjian lama. Kurban yang berbau harum di hidungnya Allah. Nah, apa yang sedang ditunjuk oleh metafora ini? Yang ditunjuk adalah penderitaan Paulus di dalam pelayanan penginjilannya. Inilah penderitaan Paulus, inilah pengorbanan Paulus, inilah yang merupakan bau harum yang sampai di hidung Allah. Namun demikian, pengorbanan penderitaan Paulus ini nggak berdiri sendiri, nggak bisa dipisahkan dari pesan Injil yang ia memberitakan. Bahkan kita yakini pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristuslah yang menjadi faktor penentu apakah pelayanan Paulus itu harum atau enggak di hidungnya Allah. Dapat kita membandingkan dengan 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Jelas di sini Paulus sedang menunjuk pemberitaan tentang salib sebagai faktor yang membuat pelayanannya itu jadi harum. Karena kita bisa lihat sesuai dengan buku kita, itu disandingkan dengan respons dari pendengar. Bagi yang akan binasa, pesan salib itu merupakan kebodohan. Sedangkan bagi kita yang diselamatkan, pesan salib itu merupakan kekuatan Allah.
Jadi sekali lagi kita mau lihat di sini bahwa memang yang merupakan asap kurban bakaran itu Paulus, pelayanannya, penderitaannya, pengorbanannya. Tetapi itu nggak bisa dipisahkan dari pesan Injil, message of the cross, pesan salib. Kita masuk kepada karakteristik dari pemberitaan Injil yang Paulus sampaikan. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus menyajikan Injil itu menyadarkan kita tentang karakter eskatologis dari Injil. Yaitu bahwa Injil itu menghasilkan hanya dua grup, dua tim, dua kubu. There is no third group, nggak ada grup ketiga. Hanya ada dua kubu yang menerima dan menolak. Tidak ada grup atau kelompok yang ketiga. Ini kan karakter eskatologis, yaitu bagaimana Injil di hari penghakiman itu memisahkan dua kubu. Nggak ada di hari penghakiman kelompok ketiga. Nah, pelayanan Paulus tuh seefektif itu. Saat ia beritakan Injil, nggak ada orang yang masih bingung, aku terima apa enggak ya? Karena begitu jelasnya pesan Injil yang Paulus sampaikan dan didukung oleh penderitaan yang ia derita oleh karena Injil, itu membuat orang memilih dalam segala kesadaran tolak atau terima. Itu yang sama-sama kita bisa belajar di bagian ini. Nggak ada kelompok ketiga. Mungkin saat ini kita masih dalam kondisi bingung, apalagi diperhadapkan dengan Injil-Injil yang disesupi, dikotori, dicampur dengan unsur-unsur manusiawi. Ada orang-orang yang terima Injil jadi Kristen, tetapi ternyata mereka nggak sungguh-sungguh cinta Yesus. Mereka nggak sungguh-sungguh siap korbankan apa saja demi Kristus. Ya karena mereka terima penyajian Injil yang nggak seperti Paulus sajikan. Itu kan masalahnya. Tentu kita nggak mau pelayanan kita menjadi bagian dari masalah ini. Masalah di mana banyak gereja-gereja diisi oleh orang-orang nggak bertobat. Orang-orang tanpa pengalaman kelahiran kembali. Ya karena mereka ikut Yesus jadi orang Kristen ke gereja karena motivasi lain, karena penyajian Injil yang dikaburkan, penyajian Injil yang didistorsi. Itu yang sama-sama kita belajar supaya kita nggak menjadi bagian dari masalah mengapa begitu banyak orang Kristen, tetapi begitu banyak juga orang Kristen yang mempermalukan Kristus. Mereka bisa rajin ke gereja, tapi dalam hidup sehari-hari sungguh mempermalukan Kristus. Di mana kita dapat lihat bersama-sama Injil itu ditampilkan yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk seperti disembunyikan dalam-dalam. Itu yang kita nggak mau menjadi bagian dalam masalah tersebut.
Kemudian masih di ayat 15 berkaitan dengan isu apologetik, pembelaan kebenaran Kristen, kita perlu siap dalam mengcounter pemikiran bahwa Injil lah yang menjadi penyebab atau sumber dari kebinasaan. Atau dengan kata lain, ada orang-orang langsung mencap bahwa Allah itu menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Siapa yang terima hidup kekal dan akan terima kebinasaan kekal. Kita nggak mau masuk ke dalam pemikiran itu, bahkan kita perlu mengcounter pemikiran semacam itu. Kita yakin maksud Allah selalu positif, yaitu menyelamatkan, memberi hidup dalam kasih-Nya yang nggak mungkin menjadi penyebab dari kematian. Misi Allah adalah menyelamatkan orang berdosa, sedangkan kebinasaan itu merupakan akibat dari penolakan seseorang terhadap Injil Kristus. Misi Allah, pekerjaan Allah yang proper, yang semestinya adalah selamatkan, beri hidup. Namun di dalam pekerjaan keselamatan itu ada orang-orang yang menolak, menentang. Nah, akibat sikap menentang inilah kematian, kebinasaan. Itu yang perlu kita juga mengerti sebagai pembelaan kebenaran Kristen. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 16. Paulus berkata seperti ini. Siapakah di bagian akhir yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Siapakah yang punya kemampuan untuk menentukan saat kita beritakan Injil, orang tolak, dia masuk neraka. Saat kita beritakan Injil yang murni ini, yang dimana kita dipanggil untuk beritakan Injil ini, saat seseorang terima, masuk surga. Kok berkuasa benar ini pelayanan Paulus? Saat Paulus beritakan Injil, orang tolak masuk neraka, binasa. Saat Paulus beritakan Injil, orang yang terima perkataan Paulus masuk surga, terima hidup kekal. Kok berkuasa banget ini Paulus, sehingga perkataannya bisa menentukan keberadaan seseorang di dalam kekekalan. Entah itu kebinasaan, entah itu hidup yang kekal. Kok berkuasa benar ini Paulus? Karena itu Paulus bilang, siapa yang dapat tunaikan tugas yang demikian? Dengan kata lain, Paulus di sini menyadari ketidaksanggupannya, ketidakpantasannya, ketidaklayakannya. Ia sepenuhnya sadar bukan dirinya, bukan perkataan yang menentukan seseorang itu terima hidup kekal atau kematian kekal, tetapi the message, pesan yang murni yang ia sampaikan dari motivasi yang murni, yang ia sampaikan berdasarkan panggilan ilahi, itulah yang menentukan apakah seseorang terima kematian kekal atau hidup yang kekal. Paulus sadar pelayanan perjanjian baru yang ia terima bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kuasa dari perkataannya. Kita bisa sandingkan dengan ayat berikut. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi para pelayan perjanjian baru dari dirinya kepada umatnya. Perjanjian itu bukanlah berasal dari hukum tertulis, tetapi berasal dari roh
hukum tertulis itu membawa kematian, tetapi Roh memberi hidup. Pelayanan Paulus mengandung hidup yang kekal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke ayat terakhir malam hari ini. Di dalam ketidakmampuannya, di dalam kesadaran Rasul Paulus akan ketidakmampuannya, Paulus masuk ke tema polemik. Ia membandingkan, mengkontraskan kesadarannya akan ketidakmampuan dirinya ini dengan sikap dari para pendeta palsu dalam mereka menjalani pelayanan mereka. Kita sudah lihat ayat ini minggu lalu, kita lihat lagi. Kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah seperti barang dagangan saja. Tujuan kami adalah murni karena kami ditugaskan oleh Allah. Dan Allah sendiri melihat bahwa kami menyampaikan berita itu sebagai hamba-hamba Kristus. Di ayat 17 ini nanti akan Paulus kembali ulang-ulang kontrasnya pelayanan Paulus dengan pelayanan para pendeta palsu ini. Paulus menyatakan sebuah fakta bahwa para pendeta palsu ini menerima keuntungan jasmani dari jemaat Korintus. Ia masuk ke tema polemik ini dengan fakta ini. Para pendeta palsu terima PK, Paulus enggak. Kita pernah bahas ini di bedah buku 1 Korintus. Tentu saat kita belajar, fakta ini bukan menjadi isu utama, tetapi menjadi pintu masuk untuk melihat kesesatan sesungguhnya dari para pendeta palsu ini. Yaitu bahwa para pendeta palsu ini mencampur Injil yang murni dengan unsur-unsur yang dapat mendatangkan keuntungan pribadi. Ini tentu mempertegas sebuah fakta bahwa ada Injil yang murni, kemudian ada yang dicampur-campur. Paulus tentu menyajikan Injil yang murni. Kita lihat sebagai bagian akhir, karakteristik dari kemurnian Injil yang Paulus sampaikan. Karakteristik pelayanan Paulus sebagai pemberita dari Injil yang murni. Pertama, Paulus memberitakan Injil di dalam ketulusan hati, ketulusan motivasi. Ini tentu nggak dimiliki oleh para pendeta palsu. Kalau mereka tulus, ngapain mereka sibuk nyerang Paulus? Mereka menjadikan Injil sebagai barang dagangan, sebagai komoditas untuk diperjualbelikan. Ketulusan hati para pendeta palsu ini sungguh-sungguh diragukan.
menjadi pelajaran bagi kita untuk terus koreksi hati, karena erat hubungan antara murninya Injil yang kita beritakan dengan motivasi hati. Karena saat hati kita udah salah, pasti pesan Injil kita akan sedikit banyak dipengaruhi oleh, dikotori oleh kotornya motivasi ini. Kita mungkin berusaha untuk pesan kita ini murni gitu ya. Tetapi saat hati kita dikuasai oleh kejahatan, kepentingan pribadi, iri hati, amarah, wah, Injil yang kita sajikan mungkin kita belajar dengan sedetail mungkin, seketat mungkin, dengan tafsiran-tafsiran yang paling bagus, paling murni. Tetapi karena hati kita kotor, kenapa ya? Tetap aja yang kita sampaikan itu kotor, dikotori oleh hal-hal yang tidak berasal dari surga. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tentu kita masih dalam proses dan proses terus menerus dalam penyajian Injil ini. Kita belajar perlunya ketulusan motivasi, itu yang pertama. Yang kedua, Paulus menyampaikan berita yang berasal dari Tuhan. Ini tentu menunjuk kepada pesan Injil yang Paulus terima sejak ia berjumpa dengan Yesus secara pribadi di jalan menuju Damsyik. Ketiga, Paulus melayani di dalam kesadaran bahwa pelayanannya, pemberitaannya itu suatu saat akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Paulus selalu melayani dalam sikap ini. Mau Injil yang ia terima itu, Injil yang ia beritakan itu dijebein orang, ditolak orang, dihina orang, pelayanannya dianggap gagal, apapun itu, yang menjadi pemikiran utama Paulus adalah apakah nanti saat di hari penghakiman pelayanan saya itu Tuhan berkenan dan berikan upah atau enggak. Itu kan yang Paulus selalu ingat saat ia melayani. Pelayanannya, apa yang ia beritakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terakhir atau keempat, Paulus berbicara di dalam Kristus. Pesan Paulus, pesan Injil yang ia sampaikan keluar dari hubungan yang erat dengan Kristus. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran malam hari ini memberkati kita semua, membuat hidup kita lebih lagi berarti, membuat pelayanan kita lebih lagi efektif, berdampak. Kita tidak menjadi bagian masalah dari orang-orang yang ngajak sebanyak mungkin orang masuk gereja sehingga gereja dipenuhi dengan petobat-petobat palsu, tetapi kita mau menjadi bagian dari iring-iringan, arak-arakan bersama dengan Paulus dalam pelayanan Injil yang semakin hari semakin efektif, di mana setiap orang yang terima Injil yang kita sampaikan itu orang-orang yang benar-benar tulus cinta Yesus, orang yang benar-benar mengerti risiko dari mengikut Yesus, sehingga saat ia berkata, "Aku mau ikut Kristus," dia siap kurbankan apa saja demi Kristus saat Kristus memintanya mengorbankan apa yang ia mungkin bangga-banggakan, ia cintai, tetapi karena ia sudah tahu risikonya, ia tetap berkata,
Yesus, Engkau segalanya, aku mencintai Engkau lebih daripada apapun yang menjadi bagian hidupku. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Silakan Ibu Rini. Itu. Biarlah firman Tuhan, pembelajaran kita malam ini dapat mengubah sikap hati kita ya, biar kita mempunyai motivasi yang tulus dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Terkadang tadi yang Bung Semi Bu paparin, walaupun contohnya kalau hal-hal di saya pribadi menulis renungan gitu ya, kalau udah baca tafsiran ini, udah baca ini itu, tapi bener ya apa yang kita tulis, kalau sikap hati kita nggak bener, nanti yang tersampaikan tuh juga tidak dapat memberkati banyak orang. Biar kita terus lebih tulus lagi, mempunyai motivasi yang benar dalam kita melayani Tuhan. Biar kita seperti Paulus, tapi mungkin jauh banget. Bu, ada tanggapan lain atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau Nggak kayak ada. gitu. Ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Bu yang berdoa ya, Bu. Oke, Oke. mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, karena kami boleh lagi mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Boleh lagi belajar meneladani Tuhan, pelayanan Paulus Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang memberkati orang Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa lagi di hadapan Engkau Tuhan. Kalau kami bandingkan dengan hidup kami, diri kami, sungguh kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, tidak ada sebanding sedikit pun Tuhan Yesus dengan hamba-Mu Paulus. Tapi kami mau menikmati, mengambil nilai-nilai yang Tuhan berikan lewat kehidupan dan pelayanannya Paulus Tuhan Yesus. Bagaimana kesungguhannya, bagaimana kami harus memiliki motivasi yang benar Tuhan Yesus di dalam melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Bagaimana kami juga harus memberikan dampak Tuhan Yesus dimanapun kami berada, di lingkungan-lingkungan di mana kami berdiri untuk melayani atas nama-Mu Tuhan Yesus, dengan tujuan-tujuan untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nilai-nilai itu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memampukan kami Tuhan, memberikan kami semangat terus-menerus ya Tuhan Yesus. Pada saat kami mungkin lemah, pada saat mungkin kami merasa didakwa Tuhan Yesus, tapi kami boleh datang dengan segala kerendahan hati karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami memiliki sedikit keberanian Tuhan untuk mendekati Engkau, untuk memohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus, supaya kami terus dimampukan Tuhan untuk tetap setia menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai Tuhan Yesus. Dengan segala kesetiaan Tuhan, tidak melihat jumlah, tapi kesungguhan di dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya pelayanannya menjangkau jiwa-jiwa lagi lewat media sosial ini Tuhan Yesus. Ada jiwa-jiwa yang dikuatkan saat mendengar Tuhan Yesus, diingatkan lagi ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus, pelayanannya, rumah tangganya, keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini yang tidak bergabung Tuhan Yesus. Engkau juga mengawal mereka Tuhan Yesus, memberkati dalam setiap aktivitas mereka. Jangan lupa kami berdoa buat saudara kekasih kami Kak Carla yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur luar biasa
karena Engkau nyata di dalam hidupnya, dalam pribadinya Tuhan, lewat pergumulan, Tuhan masih memberikan sukacita, Tuhan pelangi di dalam hidupnya Tuhan Yesus, lewat anak-anak, lewat hal apapun yang Tuhan izinkan ya Tuhan, berkati Karla Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, terpuji-puji Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, tutup Bible study ini, haleluya, amin.